Halo semuanya, ketemu lagi kita di Sunday Service minggu ini. Di pertengahan bulan November, kita mau sama-sama kembali lagi untuk nyembah Tuhan, puji Tuhan. Yuk sama-sama bangkit berdiri, mungkin yang masih pada duduk. Terus kita sama-sama mau memuji nama Tuhan, kita mau katakan bahwa kita ada sukacita dalam Tuhan Yesus. Amin. Amin. Musik. Sambil tepuk tangan teman-teman, katakan. Dalam buku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Katakan kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya. Katakan sama-sama dari awal. Kaulah dalam buku temukan sukacita. Katakan dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan. Hidupku aman di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, selamanya. Katakan lebih sungguh-sungguh lagi. Sukacita. Kami percaya ada sukacita, ada pengharapan, ada kehidupan dalam namanya. Amin. Amin. Sama-sama katakan oh oh oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan.
memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau menyembah Tuhan lebih lagi, kita mau merasakan hadirat-Nya. Kita percaya Tuhan adalah penolong bagi kita semua. Kita mau terus berharap kepada Dia. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku.
share the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Thank you Jesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Kau sudah hadir dan bertata di atas setiap pujian dan penyembahan kami ya Bapak. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami bisa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan urapi kami agar kami bisa mengerti isi hati-Mu dan bisa fokus mendengarkan firman-Mu. Tuhan juga tolong supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Tuhan juga urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Tin, apa kabar semuanya? Pasti kalian semuanya, kakak percaya kalian di rumah semuanya sehat-sehat aja. Nah, sekarang kakak mau bawain sharing buat kalian semua. Tapi sebelum kita mau kakak sharing, kakak mau kalian semuanya jangan ada lagi yang main-main, jangan ada lagi yang main handphone, atau misalnya lagi mau nonton TV. Mami, aku lagi nonton TV, matiin dulu. Kita mau dengerin firman, jadi fokus kita mau mendengarkan sharing tentang firman Tuhan. Nah, kakak percaya semua hari ini semuanya sehat-sehat aja. Mungkin kalau ada yang sakit nanti kita sama-sama berdoa nanti pas akhir ya. Tapi kakak mengucap syukur setiap hari kakak melihat keadaan bangsa kita semakin baik ya.
keadaan kita juga mungkin kalian udah ada yang sekolah, mulai sekolah kan. Nah sudah bertatap muka, sudah ketemu sama teman, bagaimana perasaannya? Pasti senang kan? Iya kakak juga kalau misalnya kita sekolah melalui Zoom mungkin ya nggak ketemu teman-teman. Nah sekarang kita udah mungkin ada beberapa sekolah atau di antara kalian yang ada di rumah sudah mulai sekolah. Nah udah onsite ya. Nah hari ini kakak mau bawa sharing tentang temanya The Narrow Gate. Itu artinya apa? Jalan yang benar. Nah jalan benar menuju kehidupan. Nah sekarang kakak mau tanya dulu di rumah nih. Kalian yang ada di rumah, kalian yang ada dimanapun kalian berada, kakak mau nanya. Sekarang siapa yang pernah membuat papa mamanya marah? Siapa? Saya kak, atau enggak? Saya. Oh mungkin kalian pernah angkat tangan di rumah ya kan? Mungkin, saya. Oh kakak juga pernah buat papa mama kakak marah, pernah gitu loh. Tapi sekarang kakak mau nanya, kalau kalian membuat papa mama kalian marah, terus kalian pengen gak papa mama kalian memaafkan kalian? Misalnya kalian melakukan kesalahan nih, wah udah kalian melakukan kesalahan, terus kalian pasti minta maaf dong sama orang tua kalian, sama papa kalian atau sama mama kalian, terus kalian pengen gak mereka memaafkan kalian? Pasti pengen dong, kakak juga. Waktu kalau mungkin kakak berbuat salah, kakak minta maaf. Kakak pengen orang tua kakak memaafkan kakak. Nah hari ini kakak mau sharing tentang jalan yang benar. Nah apa sih gitu loh. Nah mungkin juga kalian pernah ngalamin di sekolah. Misalnya contohnya kalian kalau di sekolah misalnya lihat teman kalian ada yang mendapatkan nilai bagus, misalnya nilai 100. Terus kamu pengen dong kalau kamu dapat nilai 100 mendapatkan pujian. Mungkin seperti itu, orang tua kalian, nilainya dapat bagus ya. Nah mungkin aja juga kalau misalnya kalian, apakah kalian bilang memuji teman kalian, kamu nilainya bagus ya gitu loh. Atau kalian diem aja. Cuek, biarin aja, dia dapat nilai bagus, dia ini bukan saya, merasa cuek. Nah hari ini kakak mau bawain firman tentang ayatnya di Matius 7 ayat 12 sampai 14. Yuk kita buka sama-sama di Matius 7 ayat yang ke-12 sampai 14. Kita baca sama-sama ya. Kakak baca yang di 12, Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di ayat yang ke-13, masuklah melalui pintu yang sesak itu karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Di ayat yang ke-14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatkannya. Nah di ayat yang 12 Tuhan Yesus ngajarin kita supaya apa kita? Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Kalau kita mau teman kita berbuat yang apa yang kita inginkan, misalnya contoh ya, kalau misalnya kita sudah baik nih sama teman kita, pasti teman kita juga akan baik sama kita. Kalau mungkin teman kita jahatin kita jahatin lagi atau kita ya udahlah biarin aja. Firman Tuhan ngajarin kita supaya kita berbuat sesuai dengan hukum Taurat. Artinya apa? Kalau kita melakukan sesuatu yang baik, pasti kita akan mendapatkan sesuatu yang baik. Kalau kita menghargai teman kita pasti akan menghargai kita. Nah, jadi adik-adik yang ada di rumah semuanya kita belajar. Kita mau nih belajar untuk menghargai, menghormati, memuji teman-teman kita. Kalau memang benar ya, kita misalnya teman kita dapat nilai bagus, kita memuji. Kamu pintar ya, tapi memang benar ya gitu loh. Harus memuji dengan yang benar, jangan nyindir-nyindir misalnya.
ih kamu pinter ya, padahal nilainya jelek. Dibilangnya pinter gitu, buat sebenarnya mau nyindir gitu. Gak boleh seperti itu. Nah, ada di Alkitab juga ada sebuah kisah. Di 1 Samuel 30 ayat 13 sampai 18, kisah tentang Daud. Orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang. Ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, kemudian mereka memberi dia minum air, sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, Budak siapakah engkau? Dan dari manakah engkau? Jawabnya, Aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Daud bertanya kepadanya, Dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, Bersumpahlah kepadaku demi Allah, bahwa engkau tidak akan membunuh aku, dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu. ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu, sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar. Dan pada keesokan harinya, Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Tidak ada yang hilang pada mereka, sampai anak laki-laki dan anak perempuan. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu, serta berkata, Inilah jarahan Daud. Ketika Daud sampai kepada ke-200 orang yang telah terlalu lelah untuk mengikuti Daud, yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang ini menyongsong Daud
dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu. Katanya, Karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu. tetapi Daud berkata, Janganlah kamu, saudara-saudaraku, berbuat demikian. Dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Daud melakukan hal yang benar. Dia nggak emosi. Dia ngelihat mungkin orang itu musuhnya dia. Ini salah satu orang nih yang menjarah saya nih. Kalau Daud tidak bertindak benar, dia pasti akan bunuh dan dia tidak mendapatkan sesuatu apa-apa. Mungkin dia nggak bisa menemukan orang-orang Amalek yang mungkin menjarah keluarganya Daud gitu. Daud bertindak benar. Nah, apa sih akibat kalau misalnya kita egois? Yang pertama, kalau kita misalnya teman kita ngelakuin melakukan hal yang jahat, kita balas yang jahat juga. Dia mukul kita, kita pukul lagi. Dia musuhin kita musuhin lagi. Kita nggak boleh bertindak kayak gitu. Kita belajar tentang kisahnya Daud. Daud aja karena dia tidak berpikir dengan tidak membalas apa yang dia lakukan oleh orang Amalek pada saat itu untuk pemuda itu ya, yang memberi petunjuk kepada dia gitu loh. Nah, apa akibatnya? Kalau kita bertanya, yang pertama kita baca apa sih yang Daud lakukan adalah hal yang benar. Nah, kalau kita egois, apa sih akibatnya? Kita nggak punya teman. Mana ada yang mau temenin? Kalau kita jahat, siapa yang mau temenin? Benar gak sih? Terus apa lagi? Kalau kita tidak mau menerima inputan atau masukan dari orang lain, kita selalu merasa benar. Oh, pokoknya saya itu benar, saya nggak pernah salah. Wih, waktu itu kita pernah belajar, kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Kalian mungkin pernah melakukan hal salah, kakak juga pernah melakukan hal salah. Kita nggak mau merasa paling benar. Kalau orang lain kasih masukan sama kita, kita menerima. Oh iya, benar juga ya. Oh iya, apa yang dia katakan benar juga. Kakak pernah ngalamin yang namanya belajar untuk menerima masukan. Menurut kakak tuh gak benar gitu loh. Menurut kakak pada saat itu mungkin, kok dia ngasih masukan ke saya sih, maksudnya kasih tahu saya, Iren, cici kakak gitu pada saat itu. Iren, kamu gak boleh begini gitu loh. Terus saya merasa, kok dia maksudnya kok cici saya kasih masukan sama saya, padahal kan sebenarnya gak kayak gitu loh. Tapi saya belajar, oh iya mungkin apa yang dia katakan benar. Oh ya, oke, saya mendengar. Oh ya, saya akan mendengar kata kakak saya karena membuat saya lebih baik. Pada saat itu, oh ya kakak ingat, disuruh kuliah katanya. Iren katanya, kamu kalau kuliah katanya, udah ya kuliah aja katanya. Jangan yang macem-macem katanya, jangan pacaran dulu. Wah pada saat itu kakak kuliah pacaran, gak boleh katanya. Gak boleh pacaran dulu katanya. Harus kuliah selesai dulu katanya. Kalau gak kuliah gak selesai, awas ya katanya gitu. Wah kakak berpikir, padahal kakak waktu itu kan saya kuliah, padahal uang saya sendiri. Tapi kok
kakak saya malah ngatur-ngatur sih, suruh saya begitu. Wah, saya mungkin pada saat itu berpikir, oh, ngenumel, ya kan, merasa bener. Ih, kenapa sih begitu? Tapi kakak berbalik, kakak ingat, oh iya, benar juga. Saya harus kuliah sampai selesai. Fokus kuliah biar lulus. Saya langsung ngambil yang positifnya dari kakak saya beritahu kepada saya. Menerima masukan dari orang lain. Buat apa? Kita menjadi lebih baik. Nah, kita harus menerima masukan dari teman-teman kita, terutama orang tua kita. Kalau orang tua kita bilang, siapa? Moses, oh ingatnya Moses. Jangan main game terus ya. Atau enggak, Jason, waktunya belajar Jason. Ayo Jason, jangan main terus. Ih, mama suruh saya main, nyuruh-nyuruh saya belajar mulu. Kan saya capek belajar terus. Mungkin pada saat itu Jason kayak gitu, tapi Jason gak kayak gitu. Moses juga gak kayak gitu ya, gitu loh. Cuma namanya ya Cici pas lagi ingat gitu. Nah, merasa pengen, kita pengen, padahal orang tua sudah kasih tahu kita, tapi kita gak mau dengar. Jangan seperti itu. Nah, hari ini pesan firman Tuhan yang kakak ambil pada saat ini, di Matius 6 ayat 14 kita baca bersama-sama. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Dan di ayat yang 15, Matius 6 ayat 15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi kita belajar untuk memaafkan. Saya belajar, kalian juga belajar di rumah. Saya selalu belajar untuk memaafkan orang lain. Kehidupan sehari-hari pasti kita ada mengalami namanya selek sama teman, mungkin sama orang tua juga kita pernah mengalami gitu loh. Tapi kita sama-sama belajar untuk mengampuni. Kakak juga belajar, setiap hari kalau misalnya kakak ada mau kesal sama orang, benci sama orang, kakak belajar untuk memaafkan, belajar untuk mengampuni. Karena kakak percaya Tuhan Yesus aja udah mengampuni kita. Kenapa kita tidak mau mengampuni orang lain? Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk kita. Luar biasa banget. Kok kita gak mau sih mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Kita sama-sama belajar, kakak juga belajar. Gitu. Yang kedua apa? Kalau kita, di Matius 22 ayat 39 kita baca. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita mau dikasihi, kita mau dihormati orang lain, kita mau dihargai sama orang lain, atau enggak kita mau orang lain menghargai kita, mau berteman dengan kita harus belajar. Kita harus menerima teman kita apa adanya. Kemarin kita juga sempat belajar, kita harus menerima teman kita apa adanya. Kesempurnaan punya Tuhan. Kita harus menerima. Kalau teman kita ada kekurangan, kita harus menerima. Ya, kita belajar hari ini. Bagaimana cara kita bisa memaafkan teman kita belajar untuk kita saling mengasihi teman kita. Kalau kita tidak bisa seperti itu, kita harus berubah. Nah, oke, kakak sudah sharing firman Tuhan hari ini. Kita harus belajar the narrow gate, bagaimana cara kita melakukannya, bagaimana cara kita bisa menghadapi kalau misalnya teman kita musuh dengan marah dengan kita harus belajar untuk mengubahnya. Kalau teman kita nggak bisa berubah, kita doain. Kita bisa nggak mengubah teman kita? Nggak bisa. Lu harus seperti ini ya. Lu harus ikutin gue, lu harus baik sama gue gitu. Bisa nggak? Nggak bisa. Sedangkan kitanya jahat sama teman kita, ya nggak bisa gitu loh. Jadi kita harus baik dengan teman kita akan baik dengan kita. Kalau kita sudah baik sama teman kita, mungkin kalian merasa, oh teman saya ini gak baik-baik nih sama saya. Kita doain, kakak juga mendoakan.
Pada saat itu kakak pernah ngalami, namanya teman kakak tuh ada, karena kakak pindah suatu divisi pernah cerita juga ya kan. Menerima kakak yang masih baru di divisi tersebut, banyak orang yang gak suka. Merasa, oh lu orang baru, gue nih lebih pintar di sini, mungkin merasa seperti itu. Kakak bisa mengubah mereka gak? Enggak. Terus mungkin kakak punya kekuatan, oh ya kalau lu gak menghargai gue, mungkin kalau misalnya saya gak belajar tentang firman Tuhan, kakak belajar tentang firman Tuhan, oh ya saya bisa melakukan apa yang tidak baik buat kamu, saya bilang gitu. Saya bisa memberhentikan kamu kalau misalnya kakak jahat, tapi enggak. Kakak belajar dengan firman Tuhan, kakak juga melakukan dengan dalam kehidupan kakak. Kakak mengubah. Oke, kakak mulai mendekatkan diri dengan mereka yang mungkin awalnya, wih jahatnya luar biasa menurut kakak pada saat itu. Ngomongnya jutek, kalau ditanya nggak mau kasih tahu gitu dalam pekerjaan. Kakak mulai mendekat pada mereka. Terus satu hal yang penting kakak lakukan, setiap pagi kakak berdoa untuk mereka. Lama tahun mereka semua berubah. Tuhan mengubahkan semuanya. Kalau kalian mengalami kesulitan juga mungkin melihat teman kalian tidak berubah-berubah, kita doakan. Tuhan pasti akan mengubahkan. Ya, kita harus mengambil sikap yang benar dalam kehidupan kita. Jangan ngambil hal yang salah. Oke? Oke, itu aja. Yuk mari kita bersama-sama berdoa. Mungkin kalian mau mengubah nih. Tuhan, aku mau mengubah Tuhan. Aku mau belajar memaafkan orang lain. Aku mau belajar untuk menghargai orang lain dengan sikap saya. Yuk kita sama-sama belajar. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan Yesus hari ini. Kami banyak belajar untuk hari ini Tuhan. Kami belajar untuk menghargai orang lain Tuhan. Kami belajar juga Tuhan Yesus, kami mau belajar memaafkan orang yang bersalah kepada kami Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus, kami tidak sempurna, tapi Tuhan tolong kami karena Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa, dapat mengubahkan kami Tuhan Yesus. Mungkin saat ini adik-adik yang ada di rumah dimanapun kalian berada Tuhan. Kalian minta ampun sama Tuhan. Kalau kalian merasa benci dengan seseorang, kalian minta ampun. Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya membenci si A, saya membenci si B. Sebut namanya, ampuni saya Tuhan. Saya mau belajar taat kepada Engkau Tuhan. Kalian mungkin suka melakukan hal yang tidak baik kepada teman-teman kalian. Suka ngabuli teman-teman kalian mungkin. Tuhan, saya mau mengubahnya Tuhan. Saya mau mengubah hidup saya menjadi lebih baik. Kalian akan belajar dari masa kalian sekarang ini. Kakak percaya, Tuhan kami percaya Tuhan. Kau akan mengubah setiap anak-anakmu yang ada dimanapun mereka Tuhan saat ini. Jamah setiap mereka Tuhan, urapi setiap mereka Tuhan. Berikan mereka hati yang rindu kepada Engkau. Berikan mereka hati yang selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, bye-bye adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye.